Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam amma ba'du. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Ushul Fikih Bapak Dr. Komarudin MPD yang mudah-mudahan selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati serta saya banggakan kepada Akang Teteh, kepada teman-teman semua yang senantiasa menonton video ini. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Perkenalkan, nama saya Tessa Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 2401005 dari Prodi PAI Reguler Semester 1. Mata kuliah yang saya pelajari yaitu Ushul Fikih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal-soal Ushul Fikih dalam melaksanakan ujian akhir semester. Oke, kita langsung saja ke dalam soal yang pertama. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa." Ayat ini sering dijadikan landasan kewajiban bekerja sama dalam kebaikan. Bagaimana hukum asal perintah amar dalam ushul fikih? Analisislah perintah dalam ayat tersebut apakah wajib, sunnah, atau mubah. Sertakan argumentasi usuliyah serta berikan contoh kasus perintah dalam kehidupan sosial keagamaan saat ini yang membutuhkan ijtihad hukum. Kita bahas. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Yang artinya, tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong kalian dalam mengerjakan dosa dan permusuhan. Nah, ayat ini sering menjadi landasan hukum, sering menjadi landasan dalam kehidupan sosial keagamaan untuk membangun budaya dalam bekerja sama dalam kebaikan. Namun, bagaimana pandangan ushul fikih atas ayat tersebut? Oke, sebelum kita masuk ke dalam ayat tersebut, kita harus paham dulu apa itu amar. Apa sih amar itu? Dalam kitab Mabadi Awaliyah, nah ini Mabadi Awaliyah, amar itu adalah bahwa thalabul fi'li minal a'la ilal adna, yaitu permintaan untuk melakukan sesuatu dari yang tinggi derajatnya kepada yang bawah derajatnya. Jadi atasan ke bawahan. Itu yang disebut dengan amar. Allah berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah." Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Itu adalah amar, yaitu kewajiban untuk kita semua. Kita masuk ke dalam konteks surat Al-Ma'idah ayat 2, yaitu yang artinya tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong kalian dalam mengerjakan dosa dan permusuhan. Makna hukum asal perintah itu adalah wajib. Jadi tolong menolong itu bukan hanya sekedar anjuran, bukan hanya sekedar perintah, tapi kewajiban untuk kita semua dalam kondisi tertentu. Contoh, kita menolong teman kita yang lagi kesusahan, tolong menolong yang ada di dalam bencana, dan sebagainya. Tapi wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah tolong menolong kalian dalam mengerjakan dosa dan permusuhan. Jadi kita boleh tolong menolong, tapi lihat dulu ke depannya, apakah itu baik atau buruk. Jika baik, dalam Quran surat Al-Jadalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka akan ada balasannya. Dan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sekecil biji zarah, maka akan ada balasannya juga. Jadi kita harus dipertimbangkan juga. Kalau kita membantu seseorang untuk kebaikan, kita wajib membantunya. Tapi jika seorang melakukan kegiatan itu hanya untuk kedoliman, hanya untuk permusuhan, kerusakan, maka kita wajib menghindarinya. Dalam media sosial, kita tolong menolong. Contoh seperti share-share konten positif, share-share konten dakwah yang bermanfaat. Itu
bisa disebut wa ta'awanu 'alal bir. Namun sebaliknya, kalau kita melakukan menyalahgunakan media sosial secara salah, sebagaimana dengan menyebarkan fitnah, menyebarkan hoaks tertentu, itu bukan alal bir tapi alal ismi, yaitu dosa. Jadi teman-teman, hukum asal perintah itu adalah wajib, terkecuali ada dalil, ada qarinah, ada petunjuk, atau ada tanda yang memalingkannya, sehingga dari makna wajib itu menjadi mubah, haram, atau makruh. Yang sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, itu akan ada balasannya kepada kita, kebaikan pula. Namun kalau kita melakukan tolong menolong dalam perbuatan keji, perbuatan dosa, itu akan ada balasannya pula, dosa pula kepada kita. Kalau bahasa Sunda mah melak pare jadi pare, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Tadi sudah dibahas tentang pengertian amar dan analisis-analisisnya. Kita lanjut saja ke dalam soal yang kedua. Apa tuh? Di dalam masyarakat, larangan sering diartikan secara mutlak haram. Contohnya, Quran surat Al-Baqarah ayat 173, Bismillahirrahmanirrahim, Innama haruma alaikumu maitata wa adama. Apa pengertian nahi menurut usul fikih dan bagaimana implikasinya terhadap hukum? Apakah semua larangan otomatis haram? Bahas dengan pendekatan usul fikih dan tafsir ayat, serta kaitkan dengan kasus kontemporer seperti larangan merokok, demo di jalanan, dan penggunaan AI untuk konten keagamaan. Oke, mari kita bahas satu persatu. Dalam kitab Mabadi Awaliyah, yang disebut nahi itu adalah larangan. Larangan itu adalah wahuwa talabut tarki minal a'la ilal adna, yang artinya larangan adalah permintaan untuk meninggalkan sesuatu dari perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Itu yang disebut dengan nahi. Lalu kita akan membahas hukum nahi itu apa? Hukum nahi itu adalah haram. Sebagaimana dalam kaidah usul fikih, al-aslu fi nahi li tahrimi ila madalla dalilu ala hilafihi, yang artinya hukum asal di larangan itu adalah haram kecuali ada dalil yang membatasinya, dalil tertentu gitu. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innama harama alaikumul maitata waddama walahma al-hinjir, yang artinya sesungguhnya kita diharamkan atas kalian bangkai, darah, dan daging babi. Ayat tersebut menjelaskan kita sebagai umat Islam itu diharamkan memakan bangkai, darah, dan daging babi dan sebagainya. Memakan bangkai itu haram kecuali ada 2 bangkai yang dihalalkan. Apa? Dalam kitab Safinatul Najah disebutkan semua bangkai itu haram kecuali 2, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Lalu kita diharamkan memakan darah dan daging anjing, daging babi, dan sebagainya. Nah, kita implementasikan pada zaman modern, yaitu banyak pemuda-pemudi, khusus laki-laki itu sering mengkonsumsi rokok, sering menghisap rokok. Rokok itu dihukumi makruh. Kenapa makruh? Karena ada sesuatu yang tidak disukai, ada sesuatu yang membahayakan tubuh. Sehingga ada bukti ilmiah bahwa rokok itu menyebabkan kanker, sehingga banyak membunuh jutaan orang gitu. Dan banyak fatwa modern, mayoritas ulama Indonesia, MUI, menyebutkan bahwa rokok itu adalah haram gitu. Dalam kaidah umum, la darar wa la dirar, tidak boleh membahayakan. Dikuatkan oleh prinsip al-hifdun nafsi, yaitu menjaga diri dalam maqasid syariah. Karena firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum illa tahlukah, yang artinya janganlah menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Terus yang kedua, kita aplikasikan ke dalam demo jalanan. Apakah
demonstrasi itu haram karena menyebabkan kekacauan? Belum tentu tidak. Larangan terhadap kekacauan dan fitnah itu emang ada. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 191, Bismillahirrahmanirrahim, Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih membahayakan, lebih kejam daripada pembunuhan. Namun, jika demo damai dan sebagai ekspresi untuk amar ma'ruf nahi mungkar, itu diperbolehkan. Selama tidak merusak dan tidak ada anarkis. Bisa masuk kategori mubah, bahkan wajib, tergantung situasi. Namun, jika demonstrasi itu menyebabkan kerusakan, anarkis, itu bisa dijatuhi hukum haram. Jadi, usul fikih itu mengajarkan hukum itu adalah kontekstual, memperlihatkan maksadat, maslahat, dan mafsadah. Contoh yang ketiga ini ada contohnya di dalam media sosial. Seiring berjalannya media sosial zaman sekarang, banyak konten-konten yang membahayakan. Konten-konten menyebarkan fitnah, hoaks. Itu perbuatan yang dilarang oleh agama. Jelas haram. Karena apa? Karena bisa merusak nama baik seseorang. Padahal dalam agama Islam kan kehormatan seseorang itu dijaga baik-baik. Apalagi sekarang beredar pada situasi AI, pada zaman sekarang, AI ini dipergunakan dengan salah. Kemarin, contoh AI, menggunakan AI dengan mengedit video dalam neraka, orang-orang dalam neraka, seakan-akan bersenang-senang dalam neraka. Itu perlakuan yang tidak senonoh, perlakuan yang tidak merujuk kebaikan, tapi itu adalah perilaku yang tercela. Namun, jika AI diaplikasikan, digunakan dalam konteks keagamaan, dalam konten keagamaan, itu mubah saja, boleh saja. Tetapi ada batasnya. Jika kalau ada konten sensitif atau ada apapun, kita harus bisa menanggulanginya. Jadi bisa disimpulkan bahwa nahi dan larangan itu adalah haram, terkecuali ada dalil yang menjelaskan atau mempertegasnya. Kita harus bisa memahami hukum larangan ini dengan ijtihad yang tetap mengacu pada kaidah usul fikih dan realita pada zaman sekarang. Nah, kita masuk ke dalam pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Pertanyaan yang terakhir, kita bacakan soalnya. Ayat tentang hukum waris dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Menjelaskan ketentuan umum, namun dalam praktiknya terdapat pengecualian berdasarkan hadis dan ijma. Dijelaskan perbedaan konsep am dan khos dalam usul fikih. Bagaimana metode tahsis terhadap dalil am dilakukan dan apakah dalil am tetap berlaku secara tahsis? Tunjukkan contoh ayat am yang memiliki tahsis dan kaitkan dengan kasus warisan dalam konteks keluarga modern. Kita bahas. Sebelum kita dalam bab mawaris, kita harus paham dulu apa itu am dan khos. Jadi, dalam kitab Mabadi Awaliyah, am itu yaitu wahwa ma amma syai'aini fasaidan min ghairi hasrin, yang artinya suatu yang meliputi dua perkara atau lebih dan tidak mempunyai batasan. Itu yang disebut dengan am. Jadi, sifat am itu adalah umum, luas. Seperti ada dalam contoh Quran Surat Al-Asr ayat 2-3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafil khusri illa ladina amanu wa amilus sholihat. Innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusri, benar-benar dalam kerugian. Illa ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Dalam lafaz innal insana, dalam lafaz insana itu terdapat alif lam makrifah yang menunjukkan umum. Berarti manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Namun ada pengecualian, itu illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Ini contoh umum yang kemudian dikhususkan atau ditaksir.
bagian kecuali itulah yang disebut taksis. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu tidak mengalami kerugian. Kita masuk ke dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai 12. Contoh ayat yang mengalami tahsis. Mari kita lihat kembali Quran surat An-Nisa ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum, yang artinya Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anak. Auladikum itu anak-anak, yaitu bermakna anak-anak itu bermakna umum. Tapi Rasulullah SAW bersabda, la yarithu al-muslim al-kafir wala al-kafir al-muslim, yang artinya seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Hadis riwayat Bukhari. Maka jelas bahwa lapad auladikum itu anak-anak itu ditaksis. Yang non-muslim tidak mendapat warisan dari yang muslim. Dan sebaliknya, yang muslim tidak mendapat warisan dari yang non-muslim. Demikian pula, para ulama berijma bahwa pembunuh tidak boleh mewarisi orang yang dibunuhnya. Ini juga mentaksis lapad umum dari Quran surat An-Nisa ayat 11, karena pembunuhan itu dianggap memutuskan hak tersebut. Oke, kita kaitkan dalam konteks keluarga sekarang. Banyak dari masyarakat pada saat ini menuntut kecermatan dalam istinbat hukum. Yang pertama, ada anak angkat. Secara hukum syariat, secara hukum syar'i, anak angkat itu tidak mendapatkan warisan, terkecuali orang tua angkatnya itu menghibahkannya atau punya wasiat kepada anak tersebut. Terus yang kedua, ada pernikahan lintas agama. Jika seorang muslim dan non-muslim menikah, lahirlah seorang anak, dan anak tersebut mengikuti agama ibunya, yaitu non-muslim, maka anak tersebut tidak mendapat warisan dari ayahnya yang muslim, berdasarkan tahsis al-hadis. Ayat Al-Quran yang sifatnya umum, seperti Quran surat An-Nisa ayat 11-12, tidak selalu dipahami secara mutlak. Tapi ada kondisi dan dalil yang bisa mengkhususkan sebagian kandungannya. Oke. Dari awal hingga akhir pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 3 sudah selesai. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari penyampaiannya atau dari metode pengucapannya. Mohon maaf sebesar-besarnya karena saya dalam metode pembelajaran. Oleh karena itu mohon dimaklumi. Khairul kalam, summa-salam, wallahu wafiq ila aqwamit thoriq, wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.